Pak Ibrahim, gimana Pak proyeksi terhadap rupiah Pak setelah Donald Trump semalam dilantik jadi Presiden AS Pak? Ya, rupiah kemungkinan besar masih berfluktuatif, ya kemungkinan masih di atas 16.000 karena memang kondisi global yang sampai saat ini masih belum ada satu kejelasan, terutama adalah di Eropa, di mana Rusia dan Ukraina sampai saat ini juga masih terus terjadi peperangan. Ya, kita melihat tadi malam ya Trump pada saat dilantik, Trump tidak membahas tentang masalah perang dagang dengan Tiongkok. Ya, dan ini positif untuk pasar. Sehingga Pak, dalam perdagangan pagi ya waktu Asia, ya indeks dolar ini melemah cukup tajam sehingga berdampak positif terhadap mata uang rupiah. Artinya apa? Bahwa dengan Trump tidak melakukan komentar ya tentang perang dagang, ini mengindikasikan bahwa Trump sendiri seorang bisnismen yang menginginkan dolarnya mengalami pelemahan. Nah, di sisi lain pun juga kita akan melihat bagaimana prospek Bank Sentral Amerika dalam menurunkan suku bunga ya di tahun 2025, karena ekspektasi sebelumnya Bank Sentral Amerika itu akan menurunkan suku bunga hanya satu kali ya dalam tahun 2025. Apakah ini akan dipertahankan atau tidak? Kalau seandainya Bank Sentral Amerika menurunkan suku bunga hanya satu kali, ini akan berdampak negatif terhadap mata uang rupiah. Kita tahu bahwa saat ini rupiah masih di atas 16.000. Ya, ini belum Trump mengumumkan tentang masalah perang dagang. Nah, bisa saja kalau seandainya perang dagang ini diumumkan ya oleh Trump untuk Tiongkok, kemudian Eropa, Kanada, kemudian Kamboja, kemudian Trump juga akan memberikan sanksi ya 100% terhadap negara-negara anggota BRICS yang tidak menggunakan dolar sebagai mata uang dalam perdagangan. Ini pun juga kemungkinan besar akan membuat dolar ini akan melompat ya di atas 114, sehingga apa? Sehingga bisa rupiah ini bisa di atas 16.500 ya. Saya asumsikan kemungkinan ini akan menduduki pelemahan tertinggi di 17.000, karena di tahun 98 ya rupiah pun juga mengalami kenaikan kurang dari 17.000 ya. Tetapi kita harus tahu juga tentang masalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto optimis pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 kemungkinan besar 8%. Ya, walaupun Bank Dunia ya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya itu dipangkas ya menjadi 3,3%. Tetapi kita harus optimis juga terhadap pemimpin kita Prabowo. Ya, karena Prabowo adalah seorang presiden yang harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu 8%. Nah, walaupun Bank Indonesia maupun Kementerian Keuangan ya memberikan satu prediksi untuk pertumbuhan ekonominya hanya di 5,1%. Tetapi ini yang sebenarnya apakah nanti dalam pelaksanaannya tahun 2025 akan lebih dari 5% atau tidak. Nah, tinggal kita menunggu bagaimana konsumsi masyarakat terus naik ya pasca adanya makan gratis ya, makan sehat untuk anak-anak sekolah. Ini pun juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat, kemudian kelas menengah ke bawah kembali aktif ya, kembali bekerja, karena kita melihat bahwa kelas menengah ke bawah itu hampir 66,38% dari penduduk Indonesia yang sampai saat ini mengalami kesulitan ya, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap deflasi. 5 bulan berturut-turut jadi deflasi ya, kemudian berikutnya menjadi inflasi. Nah, ini yang harus dijadikan PR besar bagi pemerintah agar apa? Agar rupiah kembali lagi di bawah 16.000. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah maupun stakeholder lainnya. Nah, saya sendiri sebagai seorang pengamat ya menginginkan apa? Menginginkan bahwa rupiah ini di bawah 16.000. Ya, semoga apa yang saya katakan ini bisa tercapai di akhir tahun. Terima kasih. Oke.